dan Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama bersama dengan Tuhan pada malam hari ini, mari kita dalam doa. Maha besar Tuhan Allah kami yang bersyukur. Kebahagiaan kami pada malam hari ini sungguh kami rasakan. Bisa kami hadir dalam perayaan daripada anak kami dalam hari ini bersama saudara-saudara kami bersama yang dikasih rumah kepada kalian. Malam hari ini kami yang memperkenalkan dalam diri kami bisa kami yang merenungkan sabda firman dan biarlah apa yang kami renungkan pada malam hari ini Tuhan menjadi sanggup dalam perjalanan hidup kami. Bagaimana ya Tuhan kami siap mendengarkan apapun yang penuh dengan keterbatasan yang Tuhan pakai. Kiranya Tuhan mengurapi dengan kuasa Roh Kudus menjadi pelayan kami kesempatan malam hari ini. Tuhan dan hamba-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Shalom. Amazing, luar biasa pada malam hari ini. Kita berikan tepuk tangan yang diakui bersama kita mendatangkan hadiah. Hidup pendahulu, Bapak Pendeta Emeritus Naranaya, Bapak Sultan Kepala Desa, kemudian juga Bapak Sari yang pada malam hari ini bersama-sama dengan kami. Tidak lupa Pak Dar selaku ulama jenis, kemudian juga adik saya Mas Dita Ketua Salusa, terima kasih Pak Duduk Kau, Pak Duduk, Bapak Saudara kasih segala firman kita memberikan menawi dua timbalan, sebab perlu baca sesuai dikaitkan perayaan Natal ini dan menikah. Milan pun langsung mana suruh dan itu sampuratur. Saya tidak begitu paham. Ternyata sangat luar biasa untuk bersama di tempat ini. Begitu rukunnya, begitu damainya, begitu sejahteranya atas kepemimpinan Bapak Kepala Desa Suluh. Maksud dulu Pak, panjenengan bersama terus sesuai konten kita kesapian panjenengan yang sampun kosong ngaku menika sang saya dan sang menika bagas warasan Rahayu sang pinanggih mengenai desa Capian ini. Para sedherek kasih pada malam hari ini dalam kita bersama-sama merenungkan sabda firman Tuhan terambil dalam kitab Lukas pasal yang ke-15 ayatnya 11 hingga 20, bagian dari bacaan kita pada malam hari ini. Satu tema yang disampaikan oleh panitia kepada kami ada yang hendak kita renungkan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan bacaan kita saat ini Lukas pasal 15 ayat 11 hingga 20 yang menyatakan demikian, perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang musuh pada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu memulai seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana dia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berkuliah. Setelah dihabiskannya semuanya timbul bencana kelaparan dalam negeri itu dan dia pun mulai melarat. Lalu ia pergi bekerja pada seorang majikan itu orang itu memberinya kelakaran menjadi babinya. Lalu ia mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan bagi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang tuan bapakku yang menerima makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan.
Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang hamba. Maka bangkitlah dia pergi kepada Bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium timur. Demikianlah saudara-saudaraku, saat bagian daripada pada ibadah perayaan Natal saat ini, yang berbahagia mereka yang akan firman Tuhan dan memelihara kesehariannya. Hal ini, Bapak Ibu dan juga saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam tradisi gereja, saat kita bersama-sama memasuki minggu Advent yang ketiga itu adalah bagian masa Gaudete. Gaudete yang artinya sukacita, kegembiraan, kebahagiaan. Bahkan yang disebut dengan Gaudete itu sama dengan orang yang merasakan sedang sukacita penuh kebahagiaan, seperti panjenengan pada malam hari ini yang merayakan Natal dan sembahyang saat ini. Tetapi suatu hal ketika kita sedang merasakan bahagia memasuki minggu Advent yang ketiga, masa Gaudete itu, peristiwa Natal saat ini akankah menjadi terus berproses dalam kehidupan kita. Kebahagiaan yang sangat luar biasa itu akankah menjadi sesuatu tradisi dalam kehidupan panjenengan selanjutnya, ataukah kebahagiaannya itu hanya kita rasakan pada kesempatan malam hari ini ketika kita bersama-sama berkumpul merayakan Natal, sehingga ada sebuah pertanyaan, lanjutkah kebahagiaan pada malam hari dalam proses perjalanan hidup panjenengan sendiri? Kadang-kala dalam kehidupan saya dan saudara, bagian dari hidup yang berjalan dalam kenyataan, seringkali kita juga menghadapi berbagai persoalan dan pergumulan hidup. Persoalan dan pergumulan hidup itu kadang-kala sering berganti. Jujur, kadang-kala pergumulan dan persoalan hidup tentang anak-anak kita, tentang keluarga kita, tentang membangun ideal rumah tangga, kadang-kala juga membangun interaksi dalam kehidupan kita. Kadang-kala persoalan-persoalan itu muncul di tengah-tengah di mana orang sedang melakukan dalam kehidupan ini. Jujur, kadang-kala kita sebagai orang tua juga merasakan anak-anakku terus nanti dewasa sampai sekarang belum boleh dijodohan. Anak-anakku wis gede, rangkuman dari sekolah, sampai sekarang juga belum memperoleh pekerjaan. Anakku sudah nikahan, belum bisa mandiri dengan UMKM. Dan kalau sebagai orang tua merasakan hal yang semacam ini, demikian juga dalam kehidupan kita, kadang-kala berbagai persoalan tentang sakit penyakit itu juga menimpa dalam kehidupan kita. Dan ketika kita bersama-sama merasakan hal yang demikian, maka pertanyaan yang saya akan bukan, kebahagiaan pada malam hari ini akan kita terus langsung dalam proses perjalanan kehidupan ini. Kebahagiaan yang kita rasakan pada malam ini, benarkah itu akan berproses dalam sejarah kehidupan saya dan saudara? Melalui bacaan kita pada malam hari ini, khusus dalam kitab Lukas pasal yang ke-15 saat ini, sesuatu yang sungguh-sungguh kontradiktif. Ketika seorang anak itu bersama dengan orang tuanya, dengan bapaknya, mereka tidak kekurangan apapun. Mereka sungguh-sungguh tercukupi atas kebutuhan hidup kesehariannya. Mereka tercukupi akan kebutuhan di dalam yang langsung dan dalam hidup dan kehidupannya. Tetapi ada sesuatu adanya tidak kuasa dari seorang anak itu. Maka apa yang dikatakan? Kadang pada Bapak yang
tembung, tapi berkata kita inilah bagian di dalam yang meminta hanya bagaimanapun juga kekayaan daripada orang tuanya itu adalah bagian kekayaan juga anaknya. Dengan pemahaman yang semacam ini seakan-akan dia memperoleh apa yang menjadi bagian sebagai orang tua yang bijaksana. Apa yang menjadi permintaan anak itu diberikan, apa yang menjadi keinginan anak itu diwujudkan. Tetapi fakta ketika pemberian yang diberikan oleh orang tuanya itu tanpa bisa memilih, tanpa bisa mengelola, dan pada akhirnya anak ini jatuh ke dalam hidup yang penuh dengan penderitaan, hidup yang penuh dengan kesengsaraan. Ketika hidup bersama dengan orang tuanya merasakan hidup yang serba kecukupan, tidak kekurangan. Akan tetapi ketika dia lepas daripada orang tuanya, ternyata hidup dalam penderitaan. Dan ketika hidup dalam penderitaan itulah dia baru menyadari, dia baru merasakan betapa senang hidup bersama dengan orang tuanya, betapa gembiranya hidup bersama dengan orang yang merengkuh, yang memperhatikan, yang mencukupi atas segala kebutuhan hidup bagi seorang anak. Dan ketika ia berpisah dengan orang tuanya, apa yang terjadi? Penderitaan, kelaparan, bahkan lebih daripada itu kesengsaraan dalam perjalanan hidupnya dia merasakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, gambar yang demikian kita sebagai potret kehidupan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dalam hidup. Ketika hidup dan kehidupan ini bersama-sama dengan Allah, ketika hidup dan kehidupan ini berdampingan dengan Allah, kita akan merasakan damai, tentram, sejahtera. Tetapi kadang-kala muncul keinginan-keinginan dalam diri manusia, sisi kemanusiaan. Dia ingin terlepas dari kehidupan bersama Allah, mereka ingin hidup yang bebas. Dia ingin berfoya-foya dalam kehidupannya tanpa ambil-ambil apa yang jadi yakinannya. Yang terjadi ketika dia keluar daripada zona daripada Allah, hidup dan kehidupannya dengan penderitaan, dengan kesengsaraan. Demikian juga dalam hidup dan kehidupan saya, saudara. Ketika kita hidup dalam zona bersama dengan Allah, ada hidup dalam damai, tentram, sejahtera. Bahkan melalui apa yang kita naikkan permohonan kita dalam doa-doa kita, meskipun tidak seketika Tuhan memberikan, tetapi Tuhan memberikan jawaban dengan apa yang menjadi keinginan kita. Dan proses itulah yang disebut dengan pendadaran untuk mencari, menemukan apa yang terjadi oleh kehidupan manusia dan Tuhan memberikan. Cuma yang dikasih Tuhan, gambaran yang dilukiskan melalui kitab Lukas adalah sebuah proses perjalanan hidup manusia ketika hidup dan kehidupan itu jauh daripada Allah. Tetapi ketika orang sudah jatuh, hidup dan kehidupannya jauh daripada Allah, apakah lalu Allah negatif menopong usia tercoba jika engkau melangkung tumrat yang akan punya senangmu. Tumrat penyanyikan nanti karena engkau menyesal bertingkah resna ingkang berles. Gambaran seorang anak ketika dia menjauh daripada Allah, ketika dia tidak bersama-sama dengan Allah, hidup dan kehidupannya penuh dengan kesengsaraan dan penderitaan. Tetapi ketika dia bertobat, mengaku segala bentuk kesalahannya, maka apa yang terjadi pada ayat yang ke-20? Maka bangkitlah dia atau anak dan pergi kepada bapaknya. Ketika dia masih jauh, ayahnya telah melihat, lalu tergeraklah hatinya berbelas kasihan. Ayahnya itu berlalu mendekat, mendapatkan dia, lalu merangkul dan menyusui. Saudara-saudara yang dikasihi, dalam hidup dan kehidupan manusia, kadang-kala kita sedang menjadi
keturunan dalam hidup kita, apa yang kita rasakan, mendorong dalam hidup dan kehidupan kita untuk berlari dari kenyataan hidup, bahkan kadang-kadang juga berlari dengan apa yang dia lihatkan. Tetapi ketika dia bertobat, ketika dia mau menghati dan menyesal dosa dan pelanggarannya, proses yang ditulis melalui kitab Lukas adalah sedemikian besarnya kasih Allah yang digambarkan melalui daripada orang tua. Mari kita mencoba mengurai dari sebuah dosa ini. Ketika dia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari dapatkan dalam rangkul dan membunuhnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, prakarsa pemulihan keterhubungan antara manusia dengan Tuhan, Tuhan dan manusia adalah prakarsa oleh Allah digambarkan melalui bacaan Yesusnya kitab Lukas pada malam hari. Gambaran sebagai orang tua yang melihatnya dari jauh, tergeraklah hatinya. Ini adalah wujud di mana Allah memperhatikan setiap hidup dan kehidupan manusia. Ketika ada sebatas terbatasan dalam kehidupan manusia, Allah tetap melihatnya, Allah tetap memperhatikannya. Pada ketika Allah memperhatikan dari sepak terjadi hidup dari manusia, ketika dia mendekat kepada Allah, Allah merangkul dengan penuh kasih. Allah merangkul dengan sukacita karena orang yang telah hidup bersama dengan Allah, yang pada waktu meninggalkannya Allah tetap menunggu. Allah tetap setia untuk membangun interaksinya kembali. Allah tetap setia atau pengen hubungan yang pernah terputuskan dosa dan kesalahan itu dipulihkan kembali, bangkitkan kembali, sehingga gambaran sebagai orang tua yang tidak menghina atas dosa-dosa daripada anak dipulihkan ketika ada sukacita dalam pesta anak-anaknya yang telah kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudaraku yang hadir pada perayaan Natal malam hari ini, peristiwa Natal pada kesempatan hari ini adalah peristiwa yang sungguh menyemangat dalam hidup dan kehidupan kita. Peristiwa Natal pada tahun ini adalah peristiwa yang sungguh-sungguh membuka semangat kita untuk kembali merefleksikan dalam hidup dan kehidupan terkhusus tentang apa yang telah kita tinggalkan hari-hari, minggu, bulan, bahkan tahun yang telah kita tinggalkan. Mari kita mencoba merefleksikan kehidupan. Kadang-kadang memang ada sebuah peristiwa yang menjadi momotan kesan. Wonten di Koloman Salipun, Roland Panjenengan bernyanyi bahwa momotan kesan. Dinalikanipun nyanyi bahwa momotan kesan menikmati hidup sahabat paham. Jika badai wonten Salipun. Tapi ketika muncul dalam pesan dan hati satu balik kita yang kadang dalam maido dengan pakaian yang Gusti Allah itu tidak jauh berbeda dari kehidupan seorang anak yang kadang kala merasakan tidak kepuasan dalam hidup bersama dengan Allah. Ketika yang ketiga ini barangkali terlintas terbesit dalam perjalanan kita. Barangkali ada dalam dan paling dalam. Mari kita mencoba semakin mengalir dalam berganti-ganti. Sehingga besarnya Allah tetap mengasihi, bersama dalam kehidupan dengan alasan Allah. Sebagaimana yang dinyatakan melalui ayat oleh belas kasihan ayahnya itu berlari, mendapatkan yang selalu mengamalkan diri. Sehingga pada kesempatan malam hari kita bersama-sama merayakan Natal adalah bagian di mana Allah kepingin memulihkan kembali hubungan yang telah terputus karena dosa.
Allah itu pengen mengembalikan hubungan antara manusia dengan Tuhan, Tuhan dengan manusia tanpa sekat-sekat. Wujud daripada Allah itu pengen mengembalikan keterbukaan antara manusia dengan Tuhan, Tuhan dan manusia tanpa sekat itu. Allah hadir dalam kemanusiaan dalam Yesus Kristus yang sedang kita rayakan pada kesempatan malam hari ini. Allah ingin mengembalikan keterhubungan itu tanpa sekat karena dosa sudah dipulihkan. Tuhan memberikan pengampunan dan sekarang peristiwa Natal ini pada yang kita karena Allah dalam Yesus Kristus telah mengembalikan keterhubungan antara manusia dengan Tuhan dengan manusia. Karena banyak kita mengucapkan bahwa hari kiranya itu menjadi kabar sukacita yang sangat luar biasa, kegembiraan yang sangat luar biasa sebagaimana dalam kitab Mazmur. Minggu asalnya ketiga, minggu Gaudete, minggu sukacita, minggu kemerdekaan. Ketika kita bersama-sama pada saat ini merasakan sukacita kegembiraan karena ada sebuah harapan Yesus yang hadir dalam palungan, juga hadir dalam kehidupan panjenengan dan bersama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui renungan pada malam hari ini, betapa luar biasanya hidup dan kehidupan kita ketika kita bersama-sama merayakan Natal malam ini. Karena Allah di dalam Yesus Kristus hadir dalam kehidupan panjenengan, sehingga lengkaplah sukacita pada malam hari ini, lengkaplah kegembiraan pada malam hari ini. Minggu Gaudete, minggu sukacita bukan hanya sekedar sebagai bentuk liturgi di dalam kekristenan, tetapi sungguh-sungguh terwujud dalam kehidupan panjenengan dalam setelah kegembiraan sukacita pada malam hari ini akan terus dan terus menggema dalam setiap perjalanan hidup kita, bukan hanya ketika merayakan Natal kita sukacita, tetapi terlepas dari perayaan Natal kita tetap sukacita karena kehadiran Kristus yang mau merangkul, mencium dengan penuh kasih. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini menjadi penyemangatan dalam kehidupan kita untuk semakin bertumbuh dan berkembang, khususnya dalam kita memasuki hari-hari yang berikutnya. Kegembiraan terus berlangsung dalam kehidupan panjenengan dalam nanti. Amin. Mari kita bersama-sama memasuki satu. Tuhan, kami mengucap syukur jika kami menghayati iman percayaan kami. Kegembiraan pada malam hari ini sungguh kami boleh rasakan. Kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, sapaan-Mu dalam diri kami, melalui peristiwa malam Natal pada malam hari yang boleh kami rayakan. Bersama dengan imam kami dikaji iman pandang sabuya, kami boleh bersama-sama merasakan sukacita, kegembiraan karena hidup dan kehidupan kami penuh dengan pengharapan dalam Yesus Kristus. Ya Tuhan, pada kesempatan malam hari ini kami pun sudah berdoa, khususnya bagi kehidupan pasangan kita di masa kita dengan kepantan. Tuhan, memakai hidup dan kehidupan dari pasangan hidup hari ini menjadi benih yang membangun nilai cinta kasih, membangun nilai persamaan tanpa memandang suku, agama, golongan. Melalui pasangan kita di rumah berbangsa pemandangan Tuhan, kami membangun interaksi yang penuh dengan sukacita, damai, tenang, dan sejahtera. Demikian juga Tuhan kami berdoa khususnya bagi Bapak Pendeta Benedictus Natanael Sugiono. Kami juga berdoa untuk saudara kami Pendeta Agesta Abdul Saroso. Kami juga berdoa untuk aparatur pemerintahan di desa Capean,
Kami menyerahkan seluruh yang ada dalam kehidupan khususnya desa Kapiran ini dalam kekuatan cinta kasih-Mu, dalam cinta yang kami bangun tanpa memandang suku, agama, golongan dan kelompok-kelompok yang ada dalam kehidupan kami. Sungguh kami merasakan kebersamaan pada malam hari ini sekali kami hadir dan merayakan peristiwa Natal bersama dengan saudara-saudara kami yang ada di desa Kapiran. Kami juga mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu bagi pengamanan khususnya di dalam perayaan Natal pada malam hari ini. Kami berdoa untuk Linmas, kami berdoa untuk TNI Polri, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada tombol terbalik kami yang ikut merayakan peristiwa Natal pada malam hari ini. Sungguh ini sebuah kebahagiaan karena kami membangun nilai-nilai pluralisme yang ada dalam kehidupan kami bersama-sama di desa Kapiran saat ini. Ya Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya khususnya acara pada malam hari ini, awal pertengahan hingga pada akhirnya dalam kekuatan cinta kasih-Mu. Hadirlah bersama-sama dengan kami menyertai perayaan pada malam hari ini. Ya Tuhan, inilah syafaat kami yang ada dalam kebenaran-Mu. Seberapa yang belum kami minta Tuhan itu dan sekitar kami meyakini untuk Tuhan akan menganugerahkan dalam hidup kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak dan Ibu antara kami, saudara firman Tuhan yang bahkan sampaikan pada ibadah dan perayaan Natal malam hari ini. Waktu selanjutnya akan hadirkan kepada saudara kami yang mengendalikan acara pada malam hari ini. Duhun-duhunan mantul duhun. Terima kasih Bapak Pendeta Tulung Prasetya atas firman yang sudah disampaikan. Semoga firman yang telah disampaikan ini bisa menjadi pedoman bagi kehidupan kita untuk lebih menjadi baik lagi untuk masa depan kita semuanya. Amin. Terima kasih Bapak, firman-Nya luar biasa. Masih semangat Bapak Ibu Saudara semua? Ini kayaknya tidak ada yang tidak kegrobios ya malam hari ini ya. Semuanya kipas-kipas. Tapi tidak apa-apa, tidak mengurangi rasa sukacita kita pada malam hari ini tentunya ya. Amin Bapak Ibu Saudara semua. Saya biar tambah semangat lagi, saya mau ajak saut-sautan dulu. Jadi nanti kalau saya bilang hai, Bapak Ibu semuanya bilang halo gitu ya. Begitupun sebaliknya. Oke, kita mulai. Hai. Belum kedengaran semuanya yang dari sebelah kanan, yang dari luar mungkin belum dengar suaranya yang paling kencang. Halo. Hai. Halo. Hai hai. Hai hai. Halo. Halo hai. Iya. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Agar sedikit lebih enjoy lagi ya. Oke. Karena tadi kita persembahan pujian dari GKJ Jemaat Pakan Cabean itu gabungan dari semua komisi. Tidak lengkap kalau tidak 2 kali Bapak Ibu Saudara semuanya. Maka dari itu, kita akan menyaksikan lagi. Kali ini sedikit berbeda lagi. Ini monolog dalam lagu. Ini Bapak Ibu, monolog dalam lagu spesial persembahan pujian gabungan dari GKJ Jemaat Pakan Cabean. Aku ingin pulang. Beri tepuk tangan yang paling luar biasa. Kemanapun
Aku pergi bayang-bayangmu mengejar, bersembunyi dimanapun, selalu engkau temukan. Aku merasa letih dan ingin sendiri. Tanya pada siapa, tak ada yang menjawab. Sebab semua peristiwa hanya direnggang-rengga. Pergulatan yang panjang dalam kesunyian. Aku mencari jawaban di laut. Ku seret langkah menyusuri pantai. Aku merasa mendengar suara menutupi jalan, menghentikan petualangan. Seret langkahku karena aku lemah. Ku tertatih-tatih karena aku lemas. Pelurah pacare 1 minggu durung makan kula. Tertatih-tatih dan tersungkur dalam hidupku karena dosa-dosaku. Inilah nasib akhir dari hidupku. Kalau Bintang, Manapun aku saya banyak pergi, uang. selalu Saya kaya membawa karena warisan dari ayah. perasaan yang bersilang datang Bergoyang-goyang bersama menghantui. teman-temanku. Masih mungkinkah Aku itu ingin pulang karena aku di berhubungan sini sebagai jembatan arah. dengan kunci Teman-temanku dulu yang pendahulu tidak ada satu pun yang mendekati aku. Lihat Setelah aku miskin, aku terkapar ayah, luka. aku ingin kembali kepadamu. Dengarkanlah Tapi mungkinkah karena kunci satu-satunya yang telah diberikan kepadaku telah aku patahkan. Aku ingin pulang.
aku dipulang. Aku kudu balik. Aku harus pulang. Aku ganggu Gusti. Aku harus pulang. Harus ganggu Gusti. Sama-sama bersyukur karena aku sudah kembali pada Tuhan dan bahagia. Untuk Bapak Ibu sampai Luar biasa, beri tepuk tangan sekali lagi untuk penampilan dari G20 mantan cadangan. Ayo gandul Gusti katanya.
Kita semua diajak untuk gandul Gusti, bergantung pada Tuhan Yesus, menyerahkan segala semua kehidupan kita kepada Tuhan Yesus, karena Dialah Raja di atas segala raja, Dia yang paling termulia di antara semua bangsa-bangsa. Luar biasa. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan kita. Setelah kita tadi sudah menerima firman dari Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Tulung Prasetya, tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan untuk Tuhan Yesus. Dari sedikit berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua, kita kembalikan lagi pada Dia, karena Dialah yang Raja di atas segala raja, yang paling termulia. Kita akan iringi persembahan kita dengan pujian dari Pulau dan Benua. Dari pulau dan berubah mendengar sembahku, lagu pujian
dicapai, saya persilakan duduk saja. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita haturkan persembahan ini di dalam doa kita sekaligus doa syafaat nanti. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas ibadah sukacita Natal yang diselenggarakan oleh Gereja Kristen Jawa Demak Papantan Cabean. Kami boleh bersukacita bersama, bahkan terlebih dari itu boleh menerima firman-Mu. Bolehlah kiranya firman-Mu benar-benar melekat di dalam hati satu bari kami, untuk kami wujud menyatakan dalam waktu kiprah pelayanan kami. Damai sejahtera telah nyata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itulah tema pada malam ini yang kami terima. Allah mencari orang berdosa untuk diselamatkan dan dijadikan sebagai keluarga Allah. Namun kecenderungan kami justru menyingkirkan mereka-mereka ini. Oleh karena itu, masa Advent ini adalah masa pertobatan kami semuanya, untuk mempunyai hati yang jernih, untuk mempunyai konsep pandang keterpanggilan yang benar, sehingga memasuki tahun 2024 nantinya kami bisa bersama, bersatu, mempunyai visi misi untuk melangkah bersama Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dalam sukacita ini kami boleh menyisihkan berkat yang kami terima dari Engkau Tuhan. Bolehlah kiranya berkat persembahan ini menjadi berkat bagi yang membutuhkan. Oleh karena itu, sucikanlah dari setiap yang kami haturkan di dalam persembahan ini, sehingga bolehlah kiranya juga menjadi kemuliaan nama Tuhan. Terlebih terkhusus kami sebagai warga masyarakat yang berdomisili di wilayah Demak ini, bolehlah kiranya kami senantiasa akan selalu mendukung yang menjadi program kerja dari Kepala Desa Bapak Solini dan jajarannya. Kami pelopor-pelopor yang siap untuk mendukung, memajukan wilayah Demak ini, terkhususnya di dalam hendak menyambut dan mengikuti tanggal 14 Februari yang akan digelar Pesta Demokrasi. Bolehlah kiranya jemaat-jemaat ini menjadi contoh suri teladan untuk bisa melancarkan, untuk bisa membawa situasi aman, nyaman, kondusif, damai, sejahtera terjadi di wilayah Cabean ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk Bapak-Bapak kepolisian, TNI, Babinsa, baik dari Polsek Kota maupun dari Kuramil, Satpol PP beserta Linmas, bahkan juga Bapak Ibu saudara-saudara kami masyarakat sekitarnya yang mendukung, ikut membantu kelancaran keamanan sukacita Natal ini. Tuhan berkati di dalam kondisi keberadaan tugas tanggung jawab mereka, agar boleh semakin diberkati dan boleh membawa sukacita di dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing. Terlebih jemaat-Mu yang ada di Papantan Cabean ini, berkat Tuhan senantiasa boleh kami rasakan, baik secara spiritual maupun secara finansial. Apapun yang menjadi tugas pekerjaan dari jemaat-jemaat Tuhan itu, Tuhan berkati,
sehingga tidak hanya bisa kami pakai untuk rasa syukur kami, namun juga sekaligus bisa melengkapi sukacita kehidupan keluarga kami. Terima kasih Bapa di surga, ampunilah semua dosa kesalahan kami. Dan hanya dalam kuasa kasih-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas doa-doa kami. Namun juga kami berdoa untuk saudara kami terkasih, Bapak Pendeta Turut Prasetyo beserta Ibu. Pakailah pelayanan mereka dimanapun tempat berada, bila kiranya melalui pelayanan mereka terkhusus jemaat dibangun, bahkan masyarakat menjadi berkat. Jikalau nanti akan melakukan perjalanan pulang, Bapa tuntun dalam langkah perjalanan di tengah malam ini, boleh sampai rumah dengan selamat. Terima kasih Bapa, hanya kepada-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Emeritus Nathaniel Pujiono atas doa persembahan sekaligus syafaatnya. Masih semangat ya Bapak Ibu Saudara semuanya? Kalau semangat bilang amin. Kurang kencang ini berarti sudah pada lemas. Sekali lagi, masih semangat Bapak Ibu semuanya? Luar biasa, puji nama Tuhan Yesus. Agar lebih semangat lagi, pokoknya kalau Monik yang mimpin, kalau nyanyi itu harus bangkit berdiri. Tapi sebelum itu, kita akan mendengarkan kata sambutan terlebih dahulu dari Ketua Majelis GKJ Demak kepada Bapak Sudaryono. Kami persilahkan. Terpujilah Allah yang Maha Tinggi, Allah Ibrahim, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah kita yang telah menyelamatkan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pendeta Turut Prasetyo, yang saya hormati Bapak Pendeta Emeritus Pujiono, yang saya hormati Bapak Pendeta Cinta Teguh Sahoso beserta Ibu, yang saya hormati Bapak-bapak aparat keamanan yang telah membantu mengamankan pelaksanaan Natal pada malam hari ini, yang saya hormati Bapak Kepala Desa, tentu Kepala Desa dan aparat lurah, yang saya hormati pula, yang saya hormati pula warga jemaat Kristen Jawa Demak yang berbahagia. Pertama-tama tentu saja kita menaikkan puji syukur dan juga Allah Bapa di surga, yang mana pada kesempatan malam hari ini telah memperkenankan kita bersama berkumpul di tempat ini dalam rangka merayakan Natal, kelahiran Yesus Kristus ke dunia. Untuk itu, atas nama Majelis Gereja Jawa, yang pertama mengucapkan terima kasih pada Bapak Pendeta yang telah menyampaikan firman pada hari ini. Kemudian
capaian yang mana telah mampu menyelenggarakan Natal ini dengan suasana yang berbeda, penuh dengan sukacita. Terima kasih kami yang berikutnya tentu saja pada panitia aparat keamanan, baik dari TNI, Polri, Polri, atau Dewan yang telah membantu kami membantu pada malam hari ini, sehingga jalannya perayaan ini dapat berjalan sesuai dengan harapan kita, harapan kami, terutama harapan panitia. Dan terima kasih juga secara khusus pada panitia yang telah berusaha payah menyiapkan perayaan Natal pada malam hari ini. Tak lupa juga sekali lagi atas nama majelis kami mengucapkan terima kasih atas dukungan partisipasi dari Bapak Ibu Bapak RT, tetangga sebelah kanan kiri sebelah belakang, sehingga kami dapat melaksanakan perayaan Natal ini dengan aman dan nyaman. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, harapan kami dari gereja bahwa Natal yang penuh sukacita ini tidaknya membawa semangat kita di dalam rangka untuk ikut berpartisipasi dalam karya penyelamatan umat manusia yang dilakukan oleh Tuhan melalui berbagai aktivitas, baik kegiatan-kegiatan kita, kegiatan sosial kemasyarakatan kita, atau kegiatan-kegiatan yang lain. Natal yang penuh sukacita pada malam hari ini juga berjalan seiring dengan akan adanya peristiwa perhelatan secara nasional dalam rangka pemilihan. Tadi di awal sudah dijelaskan, kita sebagai umat Kristiani diharapkan ikut berpartisipasi dalam mensukseskan pemilihan tersebut. Kita yakin kita berjalan di dalam kehidupan kita ini adalah dalam bimbingan Roh Tuhan sendiri di dalam Roh Kudus. Oleh sebab itu, di dalam rangka kita menyuarakan hak kita, tentu saja kita akan mendengarkan suara Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Oleh sebab itu, kesempatan ini akan kita gunakan sebaik-baiknya. Dan harapan dari kami gereja itu mengharapkan sekali lagi tidak ada Bapak Ibu Saudara yang tidak menggunakan hak pilihnya alias golput. Ya. Itu yang perlu kami sampaikan, dan tentu saja kami berharap Bapak Ibu, terutama masyarakat yang dari capaian itu sesuai himbauan dari Bapak Kepala Desa, kita mendukung apa yang menjadi program-program pemerintah, mulai dari pemerintah desa sampai ke pemerintah. Bapak Ibu yang saya hormati, dari majelis gereja tentu saja banyak hal yang mungkin tidak dapat memenuhi harapan dari jemaat, utamanya di capaian terhadap pelaksanaan Natal ini. Oleh sebab itu, keterbatasan dari kami gereja, dari majelis, sekali lagi kami mohon dimaafkan. Marilah kita song-song dari depan kita dengan semangat Natal untuk tahun ini, dan kiranya Tuhan
selalu menyertai langkah kita. Selamat Natal tahun 2023 dan selamat menyongsong tahun baru 2024. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih yang disampaikan kepada Bapak Sudaryono selaku Ketua Majelis Kita Jemaat atas kata sambutannya. Sang Juru Perawat telah lahir bagi kita semua, dan telah kita rayakan pada malam hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan, dengan hati yang tulus untuk menyambut Dia. Dia Allah, Dia Raja di atas segala raja, yang rela lahir ke dunia untuk menebus dosa kita semua. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk bangkit berdiri. Biar lebih semangat lagi. Silakan pujikan, Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan cari sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, sang penebus juru selamat. Lebih kencang suara berdiri, Dia lahir untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan cari sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, sang penebus juru selamat. Dia firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan cari sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat. Oh, sang penebus juru selamat dunia. Beri sorak-sorai kepada Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan bersama lagi. Haleluya. Dipersilakan untuk duduk kembali. Persembahan Natal dengan jemaat pangan cabian pada malam hari ini terkumpul sebesar Rp2.280.000. Terima kasih untuk semua jemaat yang sudah hadir pada malam hari ini. Tiba saatnya kita dari penghujung acara. Semuanya sudah putus ya, sudah capek, sudah bersorak-sorai, sudah memuji Tuhan dari sore tadi sampai dengan malam ini. Tapi saya sungguh takjub dengan semangat saudara semua, Bapak Ibu Saudara semuanya. Sangat luar biasa, sukacitanya tidak pernah luntur untuk memuji Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Tulung Prastia beserta Ibu yang sudah hadir malam hari ini. Terima kasih
Bapak Pendeta Emeritus Nathanael Seni Pujiyono beserta Ibu. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Cabai, Bapak Solikin yang sampun kondor. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Cari, Bapak Robi yang sudah kondor juga. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Cipta Teguh Saroso yang sudah hadir beserta Ibu. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim keamanan yang sudah menjaga acara Natal pada malam hari ini hingga sampai selesai lancar semuanya, puji Tuhan, haleluya. Dan tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada semua tamu undangan jemaat Tuhan yang sudah hadir malam hari ini, sudah ikut memeriahkan perayaan Natal di Gedung Pepakan Cabai. Luar biasa. Untuk doa penutup, kami mohon dengan kasih Bapak Ketua Majelis Gereja Jemaat Pepakan Cabai kepada Bapak Widianto kami persilahkan. Jemaat yang kami hormati, tidak terasa perayaan Natal pada malam hari ini telah besar. Dan perayaan Natal pada malam hari ini boleh berjalan dengan lancar, tidak ada suatu apapun, dan kita selalu dengan penuh sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua itu tidak lepas dari campur tangan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Maka dari itu, mari kita bersama-sama mengucap syukur kehadirat Tuhan. Seraya kita berdoa, saya katakan, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih atas bimbingan dan pertolongan Tuhan, yang mana pada perayaan Natal pada malam hari ini Tuhan boleh berjalan dengan lancar, penuh kedamaian, penuh sukacita dan kegembiraan. Semua itu tidak terlepas dari campur tangan Tuhan, penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami mengucapkan terima kasih dan ucap syukur kehadirat-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta Ulung yang akan pulang menuju ke Juwani. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang mau pulang ke Demak, yang mau pulang ke Borobangu, ke Purwasih, ke Dondong, dan ke Mojosumo Gajah. Karena Tuhan pimpin dengan perjalanan kendaraan masing-masing yang mereka pakai Tuhan, dan Tuhan berkati Tuhan pakai, sehingga saudara-saudara kami akan beroleh keselamatan dan damai sejahtera sampai tempat tujuan hanya pertolongan Tuhan saja dan bimbingan Tuhan saja. Maka dari Tuhan sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan ucap syukur pada malam hari ini Tuhan, yang kami alaskan dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, amin. Kami kembalikan pada Bapak acara. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Widianto atas doa berikutnya. Tiba saatnya dan di penghujung acara. Terima kasih sudah menghadiri acara perayaan Natal di Gedung Pepakan Cabai. Dan sampai jumpa di perayaan Natal selanjutnya di Pepakan Mojosumo tanggal 20 Desember 2023. Selamat Natal 2023 dan selamat menyongsong tahun baru
Amin.